Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya. Masih di KBBI channel belajar yang nggak perlu langganan-langganan. Gratis tanpa bayar. Oke? Ini adalah pertemuan pertama di semester yang kedua. Bagaimana nilai kalian di semester yang pertama? Apakah memuaskan? Seharusnya kalau kalian mengikuti pelajaran dengan benar, pasti kalian akan mendapat nilai yang memuaskan. Tapi kalau kalian ya sak senenge dhewe, kemungkinan besar juga nilainya sak senenge dhewe. Gitu ya. Kita akan memasuki materi yang berikutnya. Materi berikutnya adalah ini materi teks diskusi, ada di bab 5 semester genap. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas tentang teks diskusi. Teks diskusi yang akan kita ulas ada pada KD 3.1 dulu ya, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang didengar dan atau dibaca. Nih nanti yang akan dipelajari pertama adalah definisi. Apa itu diskusi? Apa itu teks diskusi? Lalu fungsi dan tujuan teks diskusi itu apa? Lalu cirinya bagaimana? Ciri umum teks diskusi. Teks diskusi. Oke, kita langsung masuk saja. Mulai dari definisi teks diskusi, tentunya kalian sudah tahu dan sudah pernah melaksanakan diskusi. Diskusi itu apa sih sebenarnya? Diskusi adalah kegiatan bertukar pendapat mengenai suatu topik tertentu untuk menghasilkan pemahaman yang baik dan benar mengenai suatu topik yang sedang didiskusikan. Jadi kalian diskusi itu bertukar pendapat tentang suatu hal untuk menghasilkan pemahaman yang baik dan benar. Itu diskusi. Lalu kalau teks diskusi itu apa? Teks diskusi merupakan karangan atau tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta nanti diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi dari penulis. Atau sederhananya ini saja. Teks diskusi itu tulisan yang berisi pendapat pro dan kontra terhadap suatu topik yang didiskusikan. Biasanya di bagian akhir teks diskusi itu ada rekomendasi atau saran dari penulis. Ini ya, dipahami ya. Ini coret-coret. Ini teks diskusi. Ini diskusi. Ini orang-orang ini melakukan diskusi. Orang ini bertukar pendapat dengan orang. Secara sederhananya, teks diskusi adalah tulisan yang berisi pendapat pro dan kontra terhadap suatu topik yang didiskusikan. Biasanya di bagian akhir berisi rekomendasi, saran atau simpulan. Ini definisi teks diskusi. Berikutnya adalah fungsi teks diskusi. Kira-kira apa fungsinya teks diskusi? Teks diskusi berfungsi atau digunakan untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif sebelum membuat keputusan atau rekomendasi. Jadi, diskusi itu digunakan untuk apa? Melihat sesuatu
dari berbagai perspektif, dari hal baiknya, hal buruknya, dari sesuatu yang menentang atau yang tidak disetujui dan sesuatu yang disetujui. Jadi nanti di akhir disimpulannya itu ada sesuatu yang lebih baik dan lebih benar. Itu fungsinya teks diskusi. Lalu tujuan teks diskusi apa? Mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan dan pendapat yang melibatkan beberapa orang dalam kelompok diskusi tersebut. Jadi apa? Tujuan dari teks diskusi itu mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan. Intinya itu. Kesepakatan atau coret-coret dulu biar kalian tahu maksudnya. Ini. Tujuan teks diskusi itu mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan dan pendapat yang melibatkan. Nah, intinya mencari kesepakatan atau kesepahaman suatu gagasan atau pendapat. Ini tujuan teks diskusi. Fungsi teks diskusi tadi apa? Digunakan untuk melihat suatu masalah dari beberapa perspektif. Jadi tidak hanya dari sudut pandang, tetapi melihat sesuatu berdasar melihat sebuah topik dari berbagai sudut pandang. Fungsi dan tujuan apa namanya ini teks diskusi. Berikutnya, setelah fungsi dan tujuan, berikutnya apa ini? Nah, berikutnya adalah ciri umum teks diskusi. Ini sudah muncul satu. Ciri umum teks diskusi. Ciri umum teks diskusi yang pertama adalah teks diskusi terdiri atas unsur-unsur atau strukturnya. Struktur teks diskusi terdiri atas isu. Jadi yang pertama adalah isu atau topik. Kemudian yang bagian berikutnya adalah argumen. Argumen itu meliputi argumen yang mendukung dan argumen yang menentang, argumen pro dan argumen kontra. Lalu di bagian akhir disertakan sebuah simpulan atau rekomendasi atau saran. Itu ciri yang pertama, memiliki struktur yang terdiri dari isu, argumen pro dan kontra, lalu simpulan atau rekomendasi. Ciri yang berikutnya adalah menggunakan secara proporsional verba material, verba relasional, dan verba mental. Verba itu apa? Kalian tentu sudah tahu dan sudah sering diulas ini karena setiap kaidah kebahasaan akan membahas verba. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga adalah menggunakan konjungsi perbandingan. Konjungsi juga seharusnya sudah tahu. Konjungsi yang digunakan dalam teks diskusi tersebut berguna untuk mempertentangkan kedua gagasan yang berlainan atau mempertegas kontras, mempertegas perbedaannya, mempertegas perbandingan. Lalu ini yang keempat, ciri umum teks diskusi menggunakan modalitas dalam membentuk opini dan rekomendasi. Modalitas ialah klasifikasi pernyataan pro kontra atas kemungkinan atau keharusan. Ini ciri umum. Yang pertama strukturnya meliputi isu, argumen pro dan kontra, lalu rekomendasi. Menggunakan secara proporsional verba material, relasional, dan mental. Lalu menggunakan konjungsi dan yang keempat menggunakan modalitas.
Oh, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya melalui kolom komentar atau bisa bertanya melalui WA. Sebelum sebelum saya akhiri, kita ulas dulu mulai dari awal tadi. Apa yang sudah dibahas? Yang pertama adalah definisi diskusi. Diskusi tadi apa ya? Coba kita ulas sebentar. Diskusi adalah kegiatan bertukar pendapat mengenai suatu topik. Lalu teks diskusi merupakan tulisan atau karangan yang mengulas suatu masalah atau sebuah masalah dengan menyertakan argumen pro dan kontra untuk memberikan sebuah rekomendasi. Tulisan yang berisi pendapat pro dan kontra terhadap semua topik yang didiskusikan. Tuh. Lalu fungsinya digunakan untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif. Sedangkan tujuannya mencari kesepakatan atau kesepahaman, gagasan, dan pendapat. Ciri yang pertama, ciri umum, memiliki struktur yang terdiri atas isu, argumen pro dan kontra, lalu diakhiri dengan rekomendasi. Berikutnya, menggunakan secara proporsional verba, material, relasional, dan verba mental. Yang ketiga, menggunakan konjungsi, digunakan untuk mempertegas kontras. Lalu yang keempat, menggunakan modalitas. Modalitas ialah klasifikasi pernyataan pro dan kontra atas kemungkinan atau keharusan. Sampai di sini, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Jika tidak ada, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Tidak usah berlama-lama karena ini baru pertemuan pertama di semester kedua. Jadi hal-hal yang sudah dipelajari tadi silakan bisa ditulis. Agar apa? Mempermudah kalian untuk belajar. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah melaksanakan pembelajaran untuk pertemuan yang pertama di semester yang kedua. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapat kebaikan dan berkah darinya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.